Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Fahrudin Faiz dengan tema Begitu Dalam Cinta Rasulullah kepada Umatnya. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ustadz Fahrudin Faiz sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta pada Rasulullah itu sesuatu yang patut saja, lazim saja. Maksudnya apa? Loh, Rasulullah itu sudah sangat mencintai kita. Sepenuh hidupnya yang menggalaukan, menggelisahkan beliau adalah nasib umatnya. Kalau kita mencintai beliau, itu sesuatu yang wajar sekali. Makanya bahasa di situ ditulis patut memang kita mencintainya. Tidak pantas kita itu tidak cinta pada beliau. Jadi ini ayat yang kemarin kita singgung di pertemuan awal bulan itu kan, At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat berat dalam diri beliau itu kondisimu. Beliau itu selalu mikir engkau. Harisun alaikum, ingin gimana umatku bisa selamat. Kemudian raufur rahim, sangat belas kasihan, sangat penyayang pada kalian. Jadi cintanya Rasulullah itu sudah sangat dalam pada kita. Kita aja yang sering jual mahal pada beliau. Ada cerita yang saya hafal sampai sekarang. Saya lupa kitabnya, tapi ini tentang akhir hidupnya Rasulullah. Jadi ada cerita di akhir hidup beliau ketika Jibril datang. Kemudian Rasulullah mengizinkan Jibril mendekat. Itu Jibril bilang, wahai Rasulullah, aku datang untuk mengambil nyawamu. Kata Rasulullah, yes kalau memang sudah waktunya. Cuma ada ndak sih berita gembira di akhir hidupku? Terus Jibril bilang, tidak usah khawatir Muhammad, karena dosamu semuanya sudah diampuni oleh Allah. Dan nabi-nabi dan para rasul sebelumnya tidak boleh masuk surga sebelum engkau masuk surga duluan. Dan ini nanti semua malaikat akan mengiringkan ruhmu kembali kepadanya. Itu jawabannya Jibril seperti itu. Tapi Rasulullah justru bilang, itu kan kalau tentang saya, bukan itu yang saya inginkan. Saya ingin kabar gembira tentang umatku. Nah, terus Jibril bilang, ya kamu juga harus gembira Muhammad, nanti umatmu siapa saja asal mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti sunnahmu, akan dijamin keselamatannya, dijamin surganya. Nah, baru Rasulullah alhamdulillah, kalau gitu silahkan dicabut nyawa. Nah, ada cerita di kitab itu, ketika Rasulullah merasakan beratnya lepasnya nyawa dari raga, beratnya sakaratul maut, ada cerita beliau ini memohon semoga nanti sakitnya sakaratul maut untuk seluruh umatku, biar aku saja yang merasakan. Kalau sakitnya seperti ini, biar aku saja yang merasakan. Nah, terakhir ketika beliau masih sempat berpesan, ada 3 hal yang dipesankan oleh Rasulullah. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, jagalah perempuan. Jadi lindungilah perempuan. Dan yang ketiga, ini terkenal sekali, ummati, ummati, ummati. Jadi yang ketiga, umatku. Ini menurut saya tidak pantas kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Beliau begitu peduli, begitu mencintai kita. Ada banyak momen-momen betapa beliau itu sangat mencintai umatnya. Bahkan umat yang menyakiti beliau seperti di Taif, itu pun beliau masih mendoakannya supaya mereka dapat hidayah, tidak memaki, tidak melaknat.
Baik, jadi yang pertama ini, hakikat cinta pada Rasulullah itu kepatutan, kelaziman. Yang kedua, selain kepatutan juga kepatuhan. Jadi Allah juga menuntun kita untuk mencintai Rasulullah dan patuh padanya. Ini surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ini Allah sendiri yang berpesan pada kita, kalau kalian mencintai Allah, jadi ini pesannya Allah, katakan wahai Muhammad, Qul itu pada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad pada umatnya, berarti kan kalau kalian mencintai Allah maka ikutlah aku kan berarti Nabi yang disuruh bilang pada umatnya. Yuhibbukumullah, kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, pasti Allah cinta pada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Jadi ini alasan kedua, kepatuhan. Berarti apa? Ya Allah juga menyuruh kita mencintai Rasulullah. Jadi tidak boleh lagi alasan saya Allah saja Pak, tidak pakai Rasulullah menghalangi jalan, itu tidak tahu adab namanya. Oh, Allah sendiri merintahnya begitu. Jadi kalau kita mengklaim diri kita mencintai Allah, ya cintai Rasulullah, patuhi Rasulullah. Baik, ini alasan kedua, hakikat kedua dari cinta kita pada Rasulullah. Yang ketiga, kalau tadi kepatuhan, kalau ini diksinya kewajiban. Ini ada satu hadis, bisa dicek di Bukhari. Saya lupa tidak nulis terjemahannya, tidak apa-apa ya. Jadi saya ceritakan saja isinya. Jadi ini cerita Rasulullah bersama Umar bin Khattab. Jadi ketika berdua antara Rasulullah dan Umar ini, terus Umar bin Khattab bilang, wahai Rasulullah, engkau aku cintai, lebih aku cintai dari apapun, kecuali diriku sendiri. Jadi, aku masih cinta diriku, tapi kalau yang lain-lain enggak lah, masih menang sampean. Tapi kata Rasulullah, enggak, jangan begitu wahai Umar, walladzi nafsi biyadi, harusnya apa? Engkau mencintaiku sampai segala sesuatu termasuk dirimu. Jadi, ini kabarnya Umar berpikir sebentar, apa ya harus begitu? Ternyata ketemu oleh Umar, ya memang harus begitu. Jadi memang segala sesuatu harus tidak mengalahkan cinta kita pada Rasulullah. Berarti apa? Prioritas hidup kita yang paling awal ya cinta kita pada Rasulullah. Jadi bahkan bukan harta, bukan anak-anak, bukan ini, nanti ada ayat selanjutnya, saya lanjutkan saja ya biar lebih jelas kenapa kok harus segalanya. Ini di surat At-Taubah ada lebih tegas lagi. Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum. Ini disebut semua. Wa amwalun niktaraftumuha wa tijaratan tahsyauna kasadaha wa masakinu tardaunaha. Jadi ini jangan sampai ada yang melebihi cinta pada Rasulullah. Apakah itu cinta kita pada bapak, pada anak, pada saudara, pada istri, pada keluarga, pada kekayaan, pada perdagangan yang jadi andalan hidup kita, berarti karir, pekerjaan, pada tempat tinggal dan lain sebagainya. Jangan sampai ini lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya. Ini coba nanti dicek ya, surat At-Taubah ayat 24. Kenapa sih tidak boleh begitu? Karena hakikatnya hidup kita di dunia ini adalah Abdullah dan Khalifatullah. Semua yang disebut tadi, bapak, anak, harta, dan lain sebagainya, harusnya adalah kendaraan kita, fasilitas kita, nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita, yang harus kita manfaatkan dalam rangka lebih dekat pada Allah. Jadi kalau ada kok mengalahkan cinta kita pada Allah dan Rasulullah, berarti kita sudah salah jalur, salah sikap. Kalau ingin selamat, nomor satunya harus Allah dan Rasulullah. Yang selain itu, ya memang harus kita bereskan, kita jalankan. Dalam rangka apa? Biar kita lebih kuat lagi, lebih mantap lagi untuk semakin dekat pada Allah.
Kalau begitu berarti pekerjaan ditinggal, Pak, kekayaan dibuang, Pak, anak istri ditinggal. Tidak ada yang bilang begitu. Tapi jangan sampai semua itu kita cintai melebihi cinta kita pada Allah dan Rasulullah. Kenapa? Hadir kita saat ini di muka bumi ini sekarang membawa amanat hakiki, yaitu sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Jadi ini makanya di ayat ini saya sebut pakai istilah keselamatan. Karena begitu yang tadi kita cintai lebih daripada cinta kita pada Allah. Kalau bahasanya Al-Quran, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ini ancaman tapi halus. Mungkin kalau kayak bahasa kita sehari-hari, coba kamu lihat saja nanti, tunggu saja nanti akibatnya. Maksudnya apa? Ya kalau orang salah jalan melenceng itu kan ya coba saja nanti lihat akibatnya. Karena ya salah jalan itu tidak akan sampai pada tujuan. Kalau kalian ingin bahagia dengan itu semua, kalau kalian ingin sukses dengan itu semua, tapi mengabaikan Allah dan Rasulnya, lihat saja nanti. Kalau Allah mendatangkan amruhu, urusannya. Baik, intinya itu sebenarnya. Makanya saya sebut kalau ingin selamat hidup, selamat dunia, selamat akhirat, ya Allah dan Rasulnya nomor satu. Nomor satu itu berarti tabrakan urusan apapun jangan sampai kalah. Pak, Allah nanti saja Pak, sekarang dapat jodoh dulu lah Pak, sekarang enggak. Itu nanti kamu enggak peduli lagi dengan norma-norma yang diberikan oleh Allah dalam urusan perjodohan. Kerja dulu Pak, kerja dulu Pak. Iya kerja, tapi jangan lupa tetap Allah yang nomor satu. Jadi iya kamu bekerja tapi tidak nabrak norma-norma yang diberikan oleh Allah. Nah ini yang orang sering lupa. Kenapa kok banyak orang korupsi? Ya pasti karena Allah dan Rasulnya tidak nomor satu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ada lagi, kita mencintai Allah itu juga hakikatnya kemanfaatan. Kemanfaatan itu ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh. Misalnya dalam hadis ini hadis ini Bukhari Muslim ada. Salah sumangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau orang punya 3 hal ini, dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun selain Allah dan Rasulnya tadi. Ini orang bisa merasakan manisnya iman. Nah ini menarik ya, kita itu mungkin sejak kecil ya ngakunya beriman, berislam. Tapi kalian merasakan manis apa beban agama itu? Mungkin selama ini agama kan bagimu lebih banyak beban. Pak, gara-gara ada agama, ada sholat lah, ada puasa lah, ada zakat lah, kan kamu sering begitu. Berarti agama posisinya beban. Kalau seperti ini kamu belum merasakan manisnya keimanan. Kenapa bisa begitu? Kemungkinan dalam hidupmu Allah wa rasuluhu tidak ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ada yang selain Allah yang kamu cintai. Makanya perintah-perintahnya rasanya berat. Sehingga tidak manis, tidak enak. Sholat itu kan bagi kamu tidak enak Pak, berat Pak. Kalau boleh ada diskon, mbok yo jamak itu bisa sewaktu-waktu lah Pak. Mbok yo kosor itu kalau pas capek bolehlah sholat dikosori. Karena itu beban bagimu. Nah kenapa rasanya tidak manis? Ya karena memang Allah dan Rasulnya tidak prioritas ternyata dalam hidupmu. Kalau kamu prioritaskan dia engkau cintai dari apapun yang lain, insya Allah tidak ada yang berat. Ya persis kalian itu loh, kalau sedang jatuh cinta kan, yang kamu cintai nyuruh apa saja kan oke. Disuruh buatin makalah oke, tidak apa-apa. Padahal tugasmu sendiri ya tidak dikerjain. Kenapa bisa begitu? Sudah cinta. Kamu tidak punya uang, diminta neraktir, kamu mau saja kan, kamu bela-belain utang teman-teman yang lain. Nah, ini diminta neraktir, malu aku. Masuk diminta neraktir, aku tidak bayari misalnya. Kenapa sampai kamu rela berkorban begitu? Karena kamu mencintai dia. Meskipun berkorban berat, rasanya ringan dan nikmat. Nah, ya kalau ini namanya halawatal iman. Kalau sama pacar ya halawatal hub. Manisnya cinta. Oke, lanjut ya. Itu yang pertama cirinya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jadi kalau mencintai seseorang, alasannya hanya Allah saja. Tidak ada alasan yang lain.
Jadi kalau kita cinta sesuatu ya karena Allah. Kok kamu seneng sama dia? Yo, karena Allah. Cinta ini yang menumbuhkan Allah dan mengikuti sunnah Allah juga. Aku harus mencintai, makanya cepet-cepet nikah. Nah, itu yuhibbu illa lillah. Tidak karena biar ini, biar itu. Yuk nikah yuk biar hidup kita ini atau hidup kita begitu, enggak. Illa lillah. Semuanya karena Allah. Berarti tidak dengan cara nabrak rambu-rambunya Allah. Dan yang ketiga, yang membuat iman itu manis, wa ayyakroha ayyauda fil kufri kama yakrohu ayyukdhafa finnar. Benci, ini terjemahan bebasnya ya, benci kalau balik sesat lagi, balik jahat lagi. Kita itu manusia yang sering bolak-balik ya. Kadang-kadang alasan khilaf Pak saya, tapi besok khilaf lagi, besok lagi khilaf lagi. Kita kan manusia itu begitu, naik turun, naik turun. Tapi kalian akan merasakan manisnya iman kalau pas balik kok jahat lagi. Saya itu dulu Pak jahat, sekarang sudah baik kok. Sekarang jahat lagi, benci saya Pak kok. Harusnya aku tidak begitu kok, masih bisa jahat lagi. Nah, rasa benci bahwa kamu kok khilaf lagi, kamu salah lagi, kufur lagi, hidup kok cuek sama Allah lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa engkau serius, ingin dekat dan mencintai Allah. Ini orang yang bisa merasakan nikmatnya iman. Jadi bukan orang yang sudah mati rasa, dosane oke tapi ra kroso. Jadi bolak-balik salah tapi tidak sadar kalau dia salah. Sense of guilty-nya mati. Ini sulit merasakan manisnya iman. Kalau di sini ya istilahnya kufur. Ya Allah, aku kok lupa ya. Sholat saja tidak ingat Allah. Itu kan, mbok aku tidak begini lagi. Ini biasanya orang yang sudah cinta sama Allah yang bisa begini. Jadi ini diantara manfaatnya. Mencintai Rasulullah itu bagian dari kita merasakan manisnya iman.